Halo Sobat Kompas TV, sekarang saatnya kita update 5 berita terpopuler yang terjadi selama sepekan. Berita yang pertama datang dari mantan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong. Kabar terakhirnya, Sinteyong sempat bermain peran di dalam layar lebar. Mantan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong memiliki kesibukan baru usai tak lagi melatih Timnas. Salah satunya yaitu bermain peran di layar lebar. Sinteyong akan tampil sebagai cameo dalam film Ghost Soccer dengan peran sebagai pelatih sepak bola. Pasca tak lagi melatih Timnas Indonesia, Sinteyong juga mengaku belum mau mengambil tawaran melatih sepak bola. 제안은 상당히 많이 받고 있고 그렇지만 아직 해결해야 될 문제도 있고 해서 당분간은 쉬면서 생각도 좀 더 해봐야 될 것 같다 그런 생각 갖고 있다. Berita yang kedua, Menteri ATR BPN RI Nusron Wahid meminta maaf terkait polemik pagar laut. Menteri ATR BPN RI Nusron Wahid berterima kasih atas laporan dari masyarakat mengenai status HGB pagar laut misterius di Tangerang. Ia pun meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan terkait kabar pagar laut misterius di Tangerang dalam peta dari aplikasi Bumi yang dikelola Kementerian ATR BPN. Karena itu kami atas nama Menteri ATR BPN mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi kepada publik dan kami akan tuntaskan masalah ini seterang-terangnya, setransparan-transparannya. Tidak ada yang kami tutupi karena memang fungsi daripada aplikasi Bumi adalah untuk transparansi. Siapapun bisa mengakses dan ini bukti bahwa kita siap dikritik dan siap dikoreksi oleh siapapun, oleh masyarakat. Kalau memang terjadi ada kesalahan akan kita koreksi. Berita yang ketiga datang dari Presiden Prabowo yang menaiki helikopter menuju ke Sumedang untuk meresmikan proyek strategis ketenaga listrikan. Presiden RI Prabowo Subianto menaiki helikopter saat tiba di pembangkit listrik tenaga air Jati Gede Sumedang pada Senin 20 Januari 2025. Kehadiran Presiden Prabowo tersebut untuk meresmikan 26 proyek strategis ketenaga listrikan secara serentak di 18 provinsi. Adapun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Jati Gede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat memiliki total kapasitas sebesar 2 kali 55 MW. Dan mohon izin Pak, ini sedang dibahas oleh Pak Bahlil dengan Pak Erik. Adalah RUPTL Pak dengan Bu Sri Mulyani, nanti ada 71 gigawatt selama 10 tahun, 72%-nya dari energi baru terbarukan. Demikian Pak. Selama berapa tahun? 10 tahun Pak. 10 tahun dari tahun 2025 sampai 2034, 71 gigawatt Pak. Yang akan kita bangun. Untuk mensupport Pak, untuk pertumbuhan ekonomi kita 8% Pak. Ya, kalau sekarang kan pertumbuhan ekonomi kita hanya maksimal di 5,5 Pak. Ini 8% Pak. Ya. Berita selanjutnya, Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-47. Usai dilantik, Trump juga turut mengkritik pemerintahan era Joe Biden. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dilantik di gedung Capitol Washington DC pada 20 Januari 2025. Donald Trump dan Joe Biden menaiki mobil limosin yang sama ketika menuju ke gedung Capitol. Dalam pidato perdananya usai dilantik, Donald Trump mengatakan 20 Januari 2025 sebagai hari pembebasan atau Liberation Day. Donald Trump juga menyoroti pemerintahan era Joe Biden yang dinilai tidak mampu untuk mengelola krisis sederhana di dalam negeri. Donald Trump menegaskan bahwa pemilihannya adalah mandat untuk membawa perubahan signifikan. Dan berita yang terakhir datang dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang sempat mendapatkan cecaran dari anggota Dewan saat rapat bersama dengan Komisi 4 DPR RI. Rapat kerja Komisi 4 DPR dengan KKP sempat diwarnai interupsi dan deretan protes soal pagar laut. Salah satunya anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PDIP, Sony Dana Paramita, yang menyampaikan protes atas paparan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pembongkaran pagar laut. Sony berharap rapat kerja kali ini Kementerian KP dapat menunjukkan jati dirinya sebagai bapaknya nelayan Indonesia. Kementerian KKP juga menunjukkan jati dirinya sebagai bapaknya nelayan Indonesia. Karena sesuai dengan tugasnya adalah diantaranya adalah hal seperti itu.
Kalau tugas utamanya adalah menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, pertanyaan saya pertama adalah soal keamanan tadi. Bagaimana kita bisa teledor jarak sampai 30 km dan hari ini kita temukan tidak hanya di satu titik saja ternyata. Di Tangerang begitu viral karena itu di depan mata kita, dekat dengan Jakarta. Dan itu dia sahabat Kompas TV, 5 berita terpopuler yang terjadi selama sepekan ini. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share di video-video Kompas TV. Saya Tesalonika Ajeng, pamit undur diri, sampai jumpa.